Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang teman-teman yang kemarin berkonsultasi untuk pembudidayaan entok dengan skala indukan yang banyak atau pemeliharaan indukan skala besar ya. Dan biasanya untuk usaha-usaha ini dilirik oleh orang-orang atau teman kita yang memang fokus ingin ke ternak entok ya, biasanya untuk menghasilkan anakan-anakan, jadi sektor pembibitan ya. Jadi intinya mereka punya budget atau modal yang tinggi dan memang mau direncanakan untuk produksi anakan secara besar-besaran. Nah, di sini teman-teman versi Catur Unggas untuk memberikan jawabannya seperti apa. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Ternak entok ini sudah banyak sekali teman-teman yang memulai ya, dan menjadi daya tarik dari sekian banyak peternak. Kalau kemarin pas Catur Unggas tuh memulai usaha ternak tuh masih belum sebanyak ini, atau mungkin memang tidak terekspos di media sosial. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di konten-konten channel YouTube itu banyak sekali membahas tentang entok. Nah, tujuan dari Catur Unggas di sini bukan hanya sekedar konten, dan teman-teman bisa melihat untuk konten-konten di Catur Unggas itu jarang atau sama sekali tidak pernah untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke ternak lain, karena di sini pure saya akan share pengalaman-pengalaman dan juga usaha memulai ternak di Catur Unggas tuh mulai dari nol, mulai dari kandangnya jelek dan sekarang udah agak bagus ya. Jadi belum bagus benar-benar bagus, tapi ada kemajuan, dan juga mulai dari ternak entok lokal beralih ke jumbo dan sekarang udah ke angsa juga, terus ke Rambon, albino mata merah seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai itu biasanya melihat dari analisa-analisa ya. Dari konten saya sendiri itu banyak sekali yang menonton atau melihat analisa di Catur Unggas, dan itu memang real. Awalnya kenapa saya memilih untuk ternak entok ini, karena lebih mudah dibandingkan dengan ternak bebek. Jadi saya udah coba untuk ternak bebek, ayam kampung seperti itu, dan memang lebih efektif ternak entok nih teman-teman. Dan analisa itu adalah memang real ya. Waktu itu kenapa sampai saat ini saya terus mengembangkan, karena memang di sektor ternak entok ini pasarannya cukup bagus. Yang utama ketika teman-teman ingin memulai usaha ternak, memulai usaha yang cukup besar, tentukan dulu pasarnya ya, tentukan dulu pasarnya. Jadi jangan usaha dulu baru nyari-nyari pasar. Ketika barang atau stoknya udah membludak, bingung cari pasar, itu nanti malah membengkak di pengeluaran pakan. Karena dimana untuk pembesaran ataupun di pembibitan ini juga harus membutuhkan budget pakan ya, modal pakan, tidak hanya kandang dan juga dari calon indukan. Nah, di sini teman-teman harus mempelajari dengan cara mempraktekkan dulu, karena kalau kita menganalisa juga memberikan informasi itu versi seumpama versi Catur Unggas itu harus disesuaikan dengan jumlah ternak ya. Jadi tidak akan bisa fix sama ya, saya katakan lagi tidak akan bisa sama. Dan untuk indukan tuh harus mendapatkan pakan yang cukup bagus. Kalau tidak bagus, kenyang aja,
itu nanti tidak bisa menghasilkan rutin untuk telurnya, dan juga kualitas telur itu juga mempengaruhi. Jadi kurang protein itu nanti juga ada permasalahan di penetasan juga. Nah, untuk teman-teman yang memiliki budget yang banyak, yang tinggi seumpama, itu saya sarankan untuk mencoba dulu dalam skala kecil dulu teman-teman. Jangan langsung ya udah saya beli seumpama 50 ekor ya. 50 ekor itu teman-teman harus menyiapkan budget dari pakannya juga. Jangan sampai teman-teman lihat seumpama di konten ada pakan dari kedebok pisang, dari semisal dari dedak sekam atau sekam yang digiling, itu dikatakan dedak tapi dedak murah ya, itu bisa dipakai. Nah, yang paling celakanya untuk teman-teman memilih pakan-pakan ini untuk indukan ya, karena sekali lagi untuk indukan yang paling bagus di sini saya spill sekalian, itu pakannya adalah konsentrat petelur, harganya juga tinggi, dedaknya juga yang lembut, minimal 3.000 per kilo. Terus nasi aking kalau teman-teman punya stok bisa juga ada yang harganya 3.000, 4.000 sampai 5.000, bahkan ada yang lebih 7.000. Terus kalau tidak ada nasi aking, jagung lebih mahal lagi, per kilonya bisa nyampe 7, 8, 9 per kilo. Nah, apakah harus itu Mbak? Ya, karena diantara ketiga ya, dedak, konsentrat, sumber protein lah paling enggak, terus sumber karbohidrat kalori dari jagung juga, itu mempengaruhi pembentukan embrio, kualitas dari embrio, banyaknya telur, rajinnya nelur si indukan, ketahanan tubuh dari si indukan itu harus diperhatikan ya. Kalau pakannya tidak berkualitas, itu akan menyebabkan mungkin ada timbul sakit pada indukan, kurang lancar untuk menghasilkan telur, dan kualitas dari anakan juga banyak yang mati. Nah, itu yang sangat merugikan dari sektor pembibitan ini. Jadi kalau di catur unggas ini bukan kok menakut-nakuti, enggak, tapi dicoba dulu teman-teman ya, karena ini membutuhkan keseriusan, ketelatenan, manajemen yang bagus. Nah, ini yang kemarin saya buatkan konten udah nelur, dan di catur unggas ini baru memiliki, kalau untuk indukan jumbo aja itu sekitarnya kurang lebih 15 indukan betina aja kita udah keteteran ya teman-teman ya, keteteran dengan apa itu aktivitas sehari-hari, karena ada juga yang rambon, ada juga yang angsa. Itu kalau kita manajemen sendiri itu cukup lumayan melelahkan. Jadi dicoba dulu untuk yang pengen ternak skala besar ya. Terus kalau teman-teman memiliki tenaga pembantu, itu harus dipikirkan budget untuk gajinya juga ya. Jadi harus diperkirakan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau di catur unggas ini sistemnya mulai dari sedikit terus banyak seperti itu, nanti endingnya kita juga mau ke konsumsi juga ya. Dan diusahakan kalau di catur unggas ini memang saya harus mengembangkan, saya fokus juga di marketing digital, di online, di IG kalau teman-teman mau khusus pemesanan. Terus juga memberikan tips-tips informasi lainnya itu di YouTube. Jadi bukan sekedar untuk konten, di sini juga saya mencari cara mengembangkan usaha di catur unggas agar nanti bisa mencakup dari segi hias, dari segi konsumsi ya, dan juga banyaknya macam koleksi-koleksi di kandang saya. Jadi
harus benar-benar fokus terus mencari marketnya itu ya, untuk teman-teman mau dilempar kemana untuk marketnya nanti. Tapi kalau teman-teman masih bingung, dikonsumsi itu gampang sekali. Kalau teman-teman punya lahan 2 ya, pembesaran dan juga untuk indukan, udah nggak bingung lagi ya, karena endingnya itu nanti untuk entok yang memang udah besar siap konsumsi, banyak sekali yang membutuhkan di warung makan, bebek goreng atau warung makan tenda. Jadi cukup gampang, dipelajari dulu, dianalisa dulu. Untuk pakannya, budgetnya harus ada dulu. Yang terpenting adalah pakannya. Jadi kalau udah banyak entoknya, teman-teman nggak ada budget untuk pakannya sembarangan, itu malah hancur, nggak bisa jadi untuk usahanya kayak gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini untuk teman-teman yang mau usaha ternak skala besar, skala banyak, untuk menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas, yang pastinya harus pemeliharaan harus telaten dan juga harus konsisten. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.